Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Bila dari kelas 2A. Jadi video ini saya buat untuk melengkapi tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu menjelaskan materi diskusi selama pembelajaran di kelas. Untuk materi pertama yaitu identitas nasional. Sebagai pemersatu bangsa, sebagai ciri khas yang membedakan sebuah bangsa dari bangsa yang lain, sebagai pegangan atau pula landasan bagi sebuah negara untuk berkembang atau mewujudkan potensi yang dimiliki. Jadi setiap bangsa yang punya mempunyai ciri khasnya masing-masing. Seperti Indonesia ini memiliki Pancasila sebagai identitas nasionalnya. Pancasila memiliki sejarah dan prinsip yang berbeda dari bangsa lain, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, serta Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara yang bersumber pada nilai budaya. Agama yang dimiliki Indonesia juga menjadi identitas bangsa ini. Materi yang kedua yaitu urgensi integritas nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Ada faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara, yaitu yang pertama adalah adanya ancaman dari luar, yang kedua gaya politik kepemimpinan, yang ketiga kekuatan lembaga-lembaga politik, dan yang keempat ideologi nasional, dan yang terakhir kesempatan pembangunan ekonomi. Materi yang selanjutnya yaitu menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Mengapa demokrasi harus bersumber dari Pancasila? Karena dengan bersumber dari Pancasila, maka demokrasi ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila karena Pancasila merupakan pegangan dan pedoman bangsa Indonesia. Demokrasi Indonesia ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dapat ditarik dari pemahaman tentang konsep demokrasi itu sendiri. Secara umum, demokrasi adalah bentuk pemerintah yang memberikan hak suara kepada rakyat dalam menentukan kebijakan negara. Di Indonesia juga demokrasi dijalankan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar filosofi dan hukuman yang mengatur tata kelola negara. Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara membentuk dasar yang kuat untuk menjalankan demokrasi di Indonesia. Materi yang keempat yaitu harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Harmonisasi hak dan kewajiban diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena hak dan kewajiban merupakan wujud dari hubungan warga negara dan negara, yang sifatnya ini timbal balik. Hak dan kewajiban ini diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena hak dan kewajiban merupakan wujud dari hubungan warga negara dan negaranya. Ada pula sumber politik tentang harmoni kewajiban dan hak warga negara Indonesia, yaitu yang pertama sumber historis, yang kedua sumber sosiologi, dan yang ketiga sumber politik. Materi yang selanjutnya yaitu dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Secara etimologi, kata wawasan berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pandangan atau pula penglihatan, serta Nusantara yang berasal dari bahasa Sanskerta juga yang berarti antara pulau-pulau atau wilayah kepulauan. Konsepsi wawasan Nusantara mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai salah satu kesatuan, termasuk di dalamnya adalah kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara. Dan implementasi wawasan Nusantara ini dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antara daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan.
Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak kenal menyerah. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Unsur ketahanan nasional Astagatra, dimensi ketahanan nasional yaitu ada beberapa seperti 1. Ketahanan ideologi, 2. Ketahanan politik, 3. Ketahanan ekonomi, 4. Ketahanan sosial budaya, yang kelima ketahanan pertahanan keamanan. Hakikat ketahanan nasional yang pertama itu adalah ketahanan nasional sebagai status kenyataan nyata atau rela. Yang kedua yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi. Yang ketiga ketahanan nasional sebagai metode berpikir atau metode pendekatan. Ketahanan nasional ini sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan atau gatra yang sifatnya integrasi konversif. Materi yang terakhir yaitu permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara ini bermakna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah NKRI harus memiliki sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan bernegara. Sebab dan dampak korupsi. Ada beberapa sebab yaitu seperti kurangnya pendapatan dibanding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama itu semakin meningkat, ketidakberesan manajemennya, modernisasi, emosi mental yang dampaknya itu melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya ketimpangan pendapatan. Ada pula faktor penyebab timbulnya terorisme, yaitu yang pertama adanya komunitas garis keras pendukung gerakan radikal yang memberi doktrin kepada pengikutnya, adanya ideologi yang terlegitimasi dan mengakar. Baiklah, itulah beberapa materi diskusi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.